Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku dimanapun berada, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza dakhala syahru Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibuka, wa guliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup, wa thulsilat syayatin, dan setan-setan dibelenggu." Mungkin banyak dari kita yang sudah sering mendengar tentang hadis tersebut selama bulan Ramadan. Tetapi mungkin juga banyak dari kita tidak memahami kandungan makna sesungguhnya dari hadis tersebut. Malah ada yang bertanya, apa hubungannya dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dengan puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Lalu kalau memang sedang dibelenggu setan tersebut, kenapa masih banyak orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan ini? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Makna dibukanya pintu surga itu pertama, secara harfiah Allah benar-benar membukakan pintu surganya pada bulan Ramadan ini. Dan kemudian juga bermakna yang bisa kita dapatkan dari begitu banyak hadis bahwasanya dalam bulan Ramadan begitu banyak kebaikan, rahmat dan ampunan Allah selama bulan Ramadan ini. Yang mana semua amalan takarub yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka memungkinkan dirinya untuk memasuki surga. Di antaranya yang bisa kita terangkan adalah pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Yang mana pada malam tersebut diturunkan Al-Quran ke langit bumi, yang mana Allah menyatakan bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau kita pahami, apabila kita sempat berdoa atau bertakarub kepada Allah Ta'ala pada saat malam Lailatul Qadar itu, maka nilai amalnya sama dengan beramal 1000 bulan. Kemudian yang kedua, seluruh ganjaran pahala amal soleh pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Apakah pahala ibadah sunnah, ya, yang balasan pahalanya sama dengan ibadah wajib, atau amal soleh lainnya seperti membaca Al-Quran, mengkaji keilmuan Islam, atau berinfak yang pahalanya dilipat gandakan oleh Ta'ala menjadi 10 kali kebaikan yang semisal, bahkan sampai dengan 700 kali lipat yang semisal. Makanya Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwasanya Abu Bakar bin Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya memberikan nasihat, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah infak. Kenapa? Karena infak di bulan Ramadan ini dilipat gandakan bagaikan infak fisabilillah. Dan bertasbih kita di bulan Ramadan ini lebih utama daripada tasbih kita di bulan-bulan yang lain. Dan begitu banyak lagi keutamaan-keutamaan bulan Ramadan yang memungkinkan bagi seorang hamba untuk memperbanyak timbangan amal solehnya, sehingga mendapatkan ganjaran pahala yang banyak dan memungkinkan dibukakannya pintu surga bagi dirinya. Nah, itu makna dibukakan pintu surga di bulan Ramadan. Lalu makna ditutupnya pintu neraka selama bulan Ramadan adalah bahwasanya ampunan Allah selama bulan Ramadan ini dibukakan sebesar-besarnya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallah ma taqaddamat min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena iman
dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknanya apabila dia berpuasa karena iman kepada Allah sehingga mengantarkan dirinya kepada ketakwaan, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga pintu neraka akan tertutup bagi dirinya. Nah, itulah kandungan makna dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Seterusnya pertanyaannya adalah makna dari silat sayatin, ya, atau dibelenggunya setan-setan. Itu bermakna bahwa Allah benar-benar mengikat setan-setan yang menggoda manusia. Sehingga tidak ada para setan yang sempat memberikan bisikan dan was-was ke dalam hati manusia selama dalam bulan Ramadan ini. Namun bertanya kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Nah, ini jadi pertanyaannya. Jawabannya yang pertama adalah, ya, diikatnya setan itu tidak berlaku terhadap orang-orang yang terbiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Furqan ayat 43. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Ya, terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Jadi hawanya itu sebagai ilah, sebagai yang diperturut. Lalu Allah berkata, afa anta takunu alaihi wakilah. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, yang dapat kita tangkap dari firman Allah tersebut adalah manusia-manusia yang terbiasa mengikuti hawa nafsunya itu tidak perlu lagi setan-setan yang membisikinya untuk melakukan kejahatan. Orang-orang yang terbiasa menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutan, ya, sebagai Tuhannya, ya, yang mana mereka tidak terbiasa taat kepada syariat, itu bahkan bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Bahkan bisa menjadi setan untuk manusia yang lain. Apabila keburukan-keburukan yang dia lakukan, yang dia kerjakan, dia promosikan kepada manusia yang lain. Atau dia ajak manusia yang lain untuk melakukan keburukan sebagaimana dia melakukan keburukan. Nah, maka dibelenggunya setan pada bulan Ramadan ini tidak berlaku kepada manusia yang terbiasa melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ya, apabila kita terbiasa berbuat maksiat, ya, sudah terbiasa, tidak akan mungkin kita lakukan, kita rubah kemaksiatan tersebut dalam waktu sekejap pada bulan Ramadan. Maka kita perlu benar-benar bertobat, menjauhkan diri dari perbuatan mengikuti hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Kemudian alasan berikutnya, ya, kenapa masih ada manusia-manusia yang berbuat maksiat, dikarenakan yang dimaksud oleh Rasulullah, setan yang dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan ini adalah setan dari kalangan jin, bukan setan dari kalangan manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 112 Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'ala likulli nabi aduwwus syayatinil insi wal jin, ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Ya. Nah, maka terdapat jenis setan dari kalangan manusia juga. Sementara yang dibelenggu oleh Allah Ta'ala hanyalah setan-setan dari kalangan jin. Nah, kalau ada pada bulan Ramadan ini manusia yang masih mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan, bisa jadi mereka itulah setan-setan dari golongan manusia. Oleh karena itu, saudaraku, dimanapun engkau berada, dari hadis tersebut akan kita fahami bahwa pada bulan Ramadan ini tidak ada gunanya pintu surga dibuka oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya tidak dengan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dengan membaca dan mendalami Al-Quran, tidak melakukan sholat malam dan sholat sunnah lainnya, atau tidak dengan menambah keilmuan Islam, tidak memperbanyak zikir, atau tidak memperbanyak infak fisabilillah dan amal soleh lainnya, malah menghabiskan waktunya sia-sia dengan menonton televisi, atau bahkan mungkin hanya tidur.
selama bulan Ramadan, maka terbukanya pintu surga atau tertutupnya pintu surga tidak ada artinya bagi mereka. Begitu juga bagi orang-orang yang tidak mau bertobat di bulan Ramadan ini, maka tidak ada gunanya pintu neraka ditutup bagi mereka. Karena mereka tidak bertobat, tidak mengambil kesempatan ampunan, terbukanya ampunan bagi mereka pada bulan Ramadan ini. Maka tidak ada gunanya bagi mereka kalau tidak bertaubat. Begitu juga bagi orang-orang yang terbiasa memperturutkan hawa nafsunya, tidak ada gunanya setan dibelenggu. Karena bagi mereka hawa nafsunya menjadi perturut, ya, mereka sudah menjadi setan bagi diri mereka sendiri. Sungguh saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita ingin meraih kemuliaan Ramadan ini, mari kita isi waktu kita selama bulan Ramadan ini dengan kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dengan kegiatan yang bermanfaat. Walaupun kita tidak salat tarawih di masjid, di rumah kita tetap bisa salat tarawih dengan keluarga. Al-Quran tetap bisa kita baca. Ya, bahkan pengajian pun bisa kita dengarkan secara online. Dan dakwah Islam kita giatkan secara terus-menerus, walaupun secara online. Seruan penegakan syariat Islam secara kafah itu kita serukan dengan tidak hentinya. Sehingga dengan bertakarub kepada Allah Ta'ala, Allah ridho kepada kita dan membukakan insya Allah pintu surganya buat kita. Kemudian mari kita bertobat dari dosa-dosa kita masa yang lalu. Dan dengan kita bertobat dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah menutup pintu nerakanya untuk kita. Kemudian mari kita mulai taat kepada syariat, menjadikan syariat Islam sebagai rujukan dalam setiap tindakan dan pemikiran. Kita tundukkan hawa nafsu kita, bahwasanya hanya taat kepada perintah-perintah Allah, sehingga setan benar-benar terbelenggu bagi kita di bulan Ramadan ini. Dan nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, sehingga kita keluar pada bulan Ramadan ini menjadi benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.